Oke, sekarang kita masuk ke metode pemilihan ya. Pasal 38 ya. Pasal 38 ini ada beberapa hal yang berubah di Perpres 46 2025, terutama pada pengadaan langsung dan kriteria penunjukan langsung. Oke. Pertama, metode pemilihan untuk barang pekerjaan konstruksi jasa lainnya untuk BPKJL. Ini masih sama, ada e-purchasing, ada pengadaan langsung, ada penunjukan langsung, tercepat dan tender. Sedangkan untuk konsultan itu ada e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan seleksi. Nah ini e-purchasing muncul sekarang ya untuk konsultan ya. Sebelumnya jasa konsultan tidak bisa dilakukan di purchasing. Nah sekarang pintu gerbangnya sudah dibuka, tinggal bagaimana pelaksanaannya kita nunggu aturan turunannya ya, atau peraturan lembaganya ya, peraturan LKPP-nya. Yang jelas sekarang untuk jasa konsultan ada e-purchasing apabila produk konsultannya sudah ada dalam katalog elektronik, pengadaan langsung, penunjukan langsung dan seleksi. Nah sekarang kita lihat kriterianya apa saja, kapan kita bisa melakukan e-purchasing, kapan kita bisa melakukan pengadaan langsung, penunjukan langsung, ataupun seleksi tender ya. Nah untuk BPKJL dulu ya, kita bisa melakukan e-purchasing kalau produknya sudah ada dalam katalog elektronik ya. Kemudian toko daring juga termasuk e-purchasing. Nah kemudian e-purchasing sekarang ini bisa dikecualikan ya, bisa ada pengecualiannya ya kalau tidak dapat memenuhi kebutuhan dari sisi volume, spesifikasi teknis, waktu, lokasi, dan layanan ya. Kalau menurut PPK tidak efektif efisien dengan e-purchasing, maka silahkan memilih metode lain ya. Nah itu purchasing, jadi tidak wajib, tidak harus ya. Silahkan PPK melakukan penilaian. Dan tentunya filter awal adalah apabila produknya sudah ada dalam katalog elektronik, silahkan lakukan e-purchasing. Kemudian pengadaan langsung, nah ini pengadaan langsung untuk barang jasa lainnya sampai dengan 200. Nah kemudian untuk pengadaan konstruksi PK itu sampai dengan 400. Kalau sebelumnya BPKJL sampai dengan 200 itu pengadaan langsung. Nah sekarang khusus untuk pekerjaan konstruksi itu, untuk pekerjaan konstruksi sampai dengan nilai 400 juta. Ini perubahannya. Kalau konsultan tetap di 100 ya. Kemudian penunjukan langsung ada keadaan tertentu ya, nanti kita lihat keadaan tertentunya di sebelah sini. Ini juga ada tambahan ya. Nah kemudian tender dan tender cepat tidak berubah ya. Tender ini melalui sikap ya, peserta memasukkan harga, untuk spek volumenya sudah ditentukan rinci. Kemudian menyebut merek tetap harus sesuai pasal 19, penetapan pemenang dan harga terendah. Nah kemudian tender, kalau tidak bisa metode lainnya gunakan tender ya. Namun intinya berapapun nilainya bisa kita lakukan tender ya, kalau kita butuh kompetisi ya, kalau kita ingin ya mengundang sebanyak-banyaknya pelaku usaha. Nah itu untuk BPKJL, barang pekerjaan konstruksi jasa lainnya. Nah untuk penunjukan langsung, untuk penunjukan langsung, nah ini ada kriteria tertentunya. Nah ada tambahannya, yaitu program prioritas pemerintah, bantuan pemerintah atau presiden berdasarkan arahan presiden dalam bentuk risalah rapat, memorandum, atau dokumen lainnya ya. Kemudian kegiatan yang dihadiri oleh presiden atau wakil presiden ya. Yang lainnya sama, rahasia untuk kepentingan negara, satu keseluruhan sistem konstruksi, dan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan, unforeseen condition. Hanya satu penyedia yang mampu, pengadaan dan penyaluran benih unggul kepada petani, prasarana-sarana dan tugas umum di lingkungan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, spesifik dan hak paten, kemudian tender ulang gagal ya, pemutusan kontrak, permintaan berulang, repeat order untuk penyedia barang pekerjaan konstruksi jasa yang sama. Ini repeat order ini baru juga ya. Nah ini adalah kondisi untuk penunjukan langsung ya di BPKJL. Kemudian kalau untuk jasa konsultan, nah yang baru ini e-purchasing masuk ya. Kemudian pengadaan langsung sampai dengan 100, penunjukan langsung dengan kondisi tertentu dan kita lihat, kemudian seleksi. Nah apa saja kondisi atau keadaan tertentu untuk penunjukan langsung? Pertama, program prioritas pemerintah, bantuan pemerintah presiden berdasarkan arahan presiden.
hanya satu penyedia yang mampu, hak cipta atau izin dari pemegang hak cipta, repeat order ya. Kemudian hukum advokasi tidak direncanakan, tidak dapat ditunda ya. Kemudian seleksi ulang gagal ya. Kemudian akibat pemutusan kontrak juga, rahasia. Kemudian jasa ahli dewan sengketa konstruksi ya. Kemudian jasa konsultan konstruksi lanjutan, satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Nah, ini adalah kondisi untuk penunjukan langsung jasa konsultansi ya. Tuh. Kemudian wajib menggunakan aplikasi SPSE ya dengan fitur transaksional ya. Nah, kita lihat Perpres ya. Nah, nih pasal 38. Pasal 38 Perpres ya. Nah, ini kita lihat. Nah, nih pasal 38 ya. Metode pemilihan penyedia barang pekerjaan konstruksi secara terdiri dari e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat dan tender ini untuk barang konstruksi jasa lainnya ya, bukan konsultan ya. Konsultan di pasal 40-an nanti ya. E-purchasing dilaksanakan untuk barang pekerjaan konstruksi jasa lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik. Nah, kemudian ayat 3-nya pasal 38 pengadaan langsung ini maksimal 200 juta untuk barang jasa lainnya. Untuk konstruksi 400 juta. Nah, ini perubahannya. Jadi pengadaan langsung pekerjaan konstruksi paling banyak maksimal 400 juta. Penunjukan langsung. Nah, ini kriterianya nih. Nah, keadaan tertentu nih kriterianya. Pelaksanaan program pemerintah, bantuan pemerintah dan atau bantuan sosial bersama presiden. Nah, ini hanya untuk kementerian lembaga ya. DPLM 2-nya ini hanya berlaku untuk kementerian lembaga. Penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak yang dihadiri oleh presiden ke presiden. Barang jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan negara meliputi intelijen, pelindungan saksi, pengawal presiden, wapres, mantan, wakil ya, beserta keluarga serta tamu negara setingkat kepala negara, kepala pemerintahan ya, atau barang jasa lain bersifat rahasia sesuai ketentuan perundang-undangan. Pokoknya rahasia, penunjukan langsung ya. Kemudian pekerjaan konstruksi yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan di perumahan sebelumnya. Barang pekerjaan konstruksi jasa lainnya hanya dapat disediakan oleh satu pelaku usaha yang mampu, hanya satu yang mampu ya. Pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung, kedelai serta pupuk yang meliputi urea, NPK dan ZA kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih pupuk secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan peningkatan ketersediaan pangan. Sama dengan dulu ya, sama ya. Pekerjaan prasarana sarana dan fasilitas umum di lingkungan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang dilaksanakan oleh pengembang yang bersangkutan. Jadi petunjuk langsung ke pengembangnya ya. Barang pekerjaan konstruksi lainnya yang spesifik ya, hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak paten atau pihak yang telah memperoleh izin dari pemegang hak paten atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah ya. Ini ada hak patennya. Kemudian tender ulang kegagalan ya, tender ulang ya, gagal silakan. Kemudian penyedia untuk melanjutkan pengadaan barang konstruksi lainnya dalam terjadi pemutusan kontrak, dan satu lagi adalah repeat order. Nah, ini baru nih repeat order untuk barang konstruksi jasa lainnya. Silakan lakukan penunjukan langsung. Oke, kemudian tercepat dilaksanakan dalam hal pelaku telah terkualifikasi dalam sikap ya, sistem informasi kinerja penyedia. Untuk pengadaan barang yang bagaimana, untuk pengadaan barang konstruksi jasa lainnya bagaimana, spek dan volumenya sudah dapat ditentukan secara rinci, dimungkinkan menyebutkan merek sesuai pasal 19. Oke. Tender, kalau tidak dapat menggunakan metode pemilihan penyedia yang di atas, maka silakan lakukan tender. Kemudian untuk di atas 50 juta maka harus menggunakan aplikasi SPSE dengan fitur transaksional. Nah, itu ya untuk BPKJL, barang pekerjaan konstruksi lainnya. Kemudian untuk konsultan bagaimana? Nah, untuk konsultan pasal 41 nih ya. Nah, ada e-purchasing nih, e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan seleksi. Nah, ini baru nih purchasing. Purchasing untuk konsultan perorangan berusaha yang tercantum dalam katalog elektronik. Jadi kalau sudah tercantum dalam katalog elektronik silahkan di-purchasing. Pengadaan langsung sampai 100 ya. Penunjukan langsung keadaan tertentu, penunjukan langsung keadaan tertentunya apa?
program pemerintah sama nih, prioritas pemerintah ya, banpres, bantuan presiden, bantuan pemerintah berdasarkan arahan presiden. Hanya satu pelaku usaha yang mampu, hanya satu konsultan yang mampu, satu pemegang hak cipta, konsultan hukum, advokasi ya, yang tidak direncanakan sebelumnya silakan, tiba-tiba dituntut ya pemerintah. Kemudian lanjutan satu konsultan konstruksi ya, repeat order ya, kemudian gagal, ya, seleksi ulang gagal, penunjukan langsung, udah diulang gagal, kemudian pemutusan kontrak ya, kemudian rahasia ya, dan sengketa jasa ahli dewan sengketa konstruksi terakhir itu. Oke, kemudian seleksi itu di atas 100 juta ya. Kemudian pelaksanaan pengadaan konsultan dengan metode pengadaan langsung, penunjukan langsung, seleksi semuanya wajib menggunakan aplikasi penghasil elektronik SPC fitur transaksional. Nah, itu teman-teman semuanya ya. Pemilihan penyedia untuk barang pekerjaan konstruksi jasa lainnya ya, dan jasa konsultan sesuai dengan Perpres 46 ya. Nah, ini jadi saya rekap tambahannya untuk metode pemilihan di Perpres 46 2025. Pertama, ini purchasing ini menjadi ada pengecualian ya. Jadi kecuali tidak dapat memenuhi kebutuhan, volume, spek, waktu, lokasi layanan. Intinya kalau PPK menyatakan tidak efektif efisien, ya silahkan ya, bisa keluar dari purchasing. Kemudian pengadaan langsung untuk pekerjaan konstruksi itu sampai dengan 400 juta ya itu. Kemudian jasa konsultan sudah dibuka untuk purchasing ya, tapi ini untuk pelaksanaannya nunggu dulu perlemnya ya. Tapi intinya pintu gerbangnya sudah dibuka e-purchasing untuk jasa konsultan, yaitu untuk produk konsultan yang sudah tayang dalam katalog elektronik. Oke, demikian teman-teman semuanya materi terkait metode pemilihan dalam Perpres 16 tahun 2018 yang sudah dirubah 2 kali dengan 12 2021 dan 46 2025. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu, salam bahagia, dan salam pengadaan.